Halo, perkenalkan saya Christian Renatali dan di video ini kita akan membahas mengenai, sayang nggak sih kalau misalnya orang-orang lain sudah bikin konten, baik itu melalui TikTok misalnya, atau mungkin lewat Instagram, lewat Facebook, lewat kanal-kanal YouTube seperti ini, tapi kita cuma nonton doang gitu. Ya, mungkin kalian juga berpikiran juga, "Lah, kalau misalnya mereka kan punya kemampuan untuk ambil gambarnya, mereka punya kemampuan untuk edit videonya," gitu. Atau mungkin mereka punya kamera yang bagus, mereka punya tata lighting yang bagus, mereka punya kemampuan untuk ngomong yang bagus, mereka punya banyaklah pada intinya alasan-alasan yang bisa kalian munculkan untuk kalian tidak membuat konten gitu. Ya, kalian sebetulnya yang diperlukan bukan harus seperti mereka, mereka yang punya tata lighting dengan peralatan yang sedemikian rupa, kalian mau mencontoh tapi kalian nggak ada dana dan akhirnya kalian tidak membuat, ya itu dari diri kalian aja. Tapi kalau misalnya kalian mau berusaha, ya kalian bisa menggunakan cahaya matahari yang itu free gitu dan itu benar-benar lightingnya benar-benar berlimpah ya kan. Cahayanya terang banget, ya tinggal kalian natanya aja gitu. Kemudian, lah saya nggak punya kamera. Tunggu dulu. Masa iya? Kalian bisa nonton video ini tapi kalian tidak punya kamera. Lah, HP kalian kan bisa digunakan untuk menjadi kamera. Bahkan di video ini juga menggunakan kamera HP gitu. Ya pada intinya, hal-hal yang kalian nggak punya ya kalian diusahakan gitu. Kenapa? Karena mungkin yang menjadi konten kalian ini itu menjadi cikal bakal besarnya kalian di masa depan gitu. Kalau kalian nggak bisa bikin yang bagus-bagus, nggak masalah. Kalian nggak punya sesuatu yang perlu ditunjukin ke orang lain, misalnya kalian punya Lamborghini yang baru gitu, kalian punya HP yang baru untuk di-review, ya nggak masalah, kalian cobalah untuk ngomong misalnya. Kalian pasti punya ide-ide, punya pemikiran, punya pengetahuan, punya pengalaman. Ya itu aja yang di-share. Nah, kalau misalnya ada pemikiran, lah kalau misalnya aku sharing-sharing sok-sokan tutorial, tapi ternyata ada orang yang lebih pintar, kemudian komen, emangnya kamu tahu betul? Emangnya landasan teorimu sudah benar? Emangnya itu udah valid gitu? Ya, nggak jadi masalah gitu. Maksudnya ada orang-orang yang lebih tahu dari kita, ya itu bagus banget gitu. Ya anggap aja kalau misalnya yang kalian ucapkan ini, itu adalah pemantik untuk orang-orang lain menjadi memberikan komentar, kemudian menjadikan sharing bersama, kemudian belajar bersama, seperti itu. Nah, di video kali ini juga sebetulnya Li itu ada keresahan yang sama, yaitu adalah kalau misalnya sharing kira-kira bakalan dianggap sok pintar nggak ya? Dianggap sok tahu apa nggak ya? Gitu. Ya, ini Li coba untuk mengaplikasikan teori yang beberapa menit yang lalu Li utarakan gitu. Ya udah, nggak masalah, nggak usah dipikirin, langsung aja bikin gitu. Bahkan dengan peralatan yang seadanya, dengan kemampuan yang seadanya, tapi dengan catatan di masa depan kalau misalnya kamu Li yang udah di masa depan melihat bahwa video ini jelek, silahkan tertawakan, kemudian kamu boleh remake, kamu boleh membuat ulang yang lebih bagus tentunya, kayak gitu. Di video kali ini juga itu Li mau mengutarakan bahwa ternyata pengetahuan, kemudian juga pengalaman yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan, itu sebetulnya semuanya adalah kekayaan intelektual. Terlepas itu kekayaan yang bernilai besar atau tidak gitu. Atau mungkin jangan-jangan untuk diri kalian itu tidak terlalu bernilai, tetapi ternyata untuk orang lain ini cukup bernilai dan itu menjadi pijakan yang mudah untuk dicapai orang yang baru belajar. Misalnya seperti ini. Kalian tahu misalnya ada channel
alibata gitu. Dia bisa main gitar sedemikian rupa, teterer gitu tuh. Untuk orang yang baru pertama kali mau mempelajari dunia musik, terutama gitar misalnya, langsung belajar dari alat alibata, gitu. Ya mungkin akan kesusahan, tapi orang yang baru pertama kali ini sebaiknya ya melihat channel yang baru awal-awal mempelajari gitar juga. Misalnya kunci G gimana, kunci C seperti apa gitu. Ya itu mungkin kayak remeh-temeh, tapi kalau untuk orang yang tepat itu justru lebih berguna dibandingkan langsung diajari fingerstyle misalnya. Seperti itu. Kemudian ini Li mau cerita juga mengenai pengalaman yang pernah Li jalani gitu. Jadi di tahun 2014 itu Li sempat mempelajari tentang hipnotis dan bahkan sampai sekarang pun juga masih mempelajari tentang hipnotis. Kalau ini di tahun 2022 akhir, ya kurang lebih berarti sudah 8 tahun gitu, menuju 9 tahun dan akan seterusnya. Di tahun 2022 ini pun juga Li masih mempergunakan ilmu hipnotis ini. Ilmu hipnotis ya, seolah-olah kayak ini ilmu yang menakjubkan, yang bisa mengendalikan banyak orang. Yes, betul sekali. Hipnotis itu adalah suatu ilmu yang dia mengusahakan agar target dari hipnotis ini mengikuti saran sugesti yang diberikan seorang hipnotisnya. Dan itu yang akan Li share ke kalian. Tapi sebelumnya, Li akan menceritakan perjalanan hipnotisnya Li dulu gitu. Dimana di tahun 2014 itu Li belajar di salah satu tempat pelatihan hipnotis di kota Solo. Kebetulan waktu itu Li juga masih kuliah ya. Nah di situ Li mempelajari hipnotis dan akhirnya juga mempelajari, atau sebetulnya bukan mempelajari ya, tertarik aja tentang sulap. Nah sulap ini akhirnya juga berjalan beriringan, hipnotis dan sulap. Di situ akhirnya yang dilakukan adalah ngerjain orang di jalan, kita seru-seruan, kita bikin orang yang di jalan lagi nongkrong gitu jadi lupa namanya. Kemudian apa ya dulu yang paling sering ya? Oh ini, sandal menjadi HP, kemudian si orang ini bakalan selfie menggunakan HP-nya. Ya itu bakalan menjadi hal yang sangat lucu dan kok bisa seperti itu. Kalau misalnya untuk sugesti-sugesti yang lain apakah ada? Ya ada gitu. Dan itu unik-unik nih. Bahkan ada yang benar-benar akhirnya juga tidak lulus sensor. Tidak lulus sensornya itu adalah ya benar-benar dibikin seseorang mengikuti sugesti yang aneh-aneh gitu sampai akhirnya bisa dibilang itu mempermalukan orang lain. Ya, Li mengalami fase tersebut gitu. Tapi untuk saat ini mungkin lebih fokus untuk ke dunia hipnoterapi. Hipnoterapi sendiri ya bagusnya yang pertama itu bisa membantu banyak orang dari keluhan-keluhan psikis, misalnya kecanduan, ada kecemasan berlebih, ya hal-hal semacam itu gitu. Bahkan juga meningkatkan motivasi. Kalau misalnya untuk saat ini yang paling banyak Li lakukan atau klien yang banyak masuk ke Li ini adalah klien anak-anak yang mana mereka sebetulnya banyak membutuhkan motivasi, misalnya motivasi belajar, motivasi untuk beribadah. Kemudian untuk kecanduan juga ada, kecanduan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya mereka lakukan secara berlebih, misalnya bermain game, kemudian mereka kecanduan untuk misalnya membeli barang-barang yang tidak diperlukan gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu ternyata masih berlaku sampai sekarang dan di kesempatan ini Li juga akan mendeklarasikan bahwa video ini akan menjadi video pertama yang menjadi cikal bakal terisinya album Hypnozone. Hypnozone itu apa? Sebetulnya Hypnozone itu adalah suatu perkumpulan yang tidak sengaja terbuat waktu itu. Perkumpulan ini tuh
perkumpulan para hipnotis yang sedang belajar, latihan bareng, sharing, kemudian kita benar-benar melakukan satu teknik, kemudian dipelajari, diulik, sampai akhirnya kita mungkin menemukan satu teori atau teknik yang cocok untuk masing-masing dari personilnya. Misalnya seperti Lee. Kalau Lee main hipnotis menggunakan teknik yang langsung cepet, des, gitu, nggak bisa gitu. Yang misalnya bikin kaget, bikin bingung, bikin panik, itu nggak bisa. Atau mungkin dengan otoritas yang tinggi, ya bisa tapi tidak terlalu maksimal. Kemudian apa yang dilakukan Lee dalam praktek hipnotisnya itu adalah menggunakan storytelling. Jadi kemampuan untuk bercerita itu menjadi salah satu modal Lee untuk melakukan hipnosis sampai saat ini, termasuk dalam hipnoterapi. Nah, bagaimana storytelling ini bisa digunakan dalam hipnosis? Ya, kita bakalan bahas kembali di video yang terpisah, seperti itu. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Thanks for watching. Untuk kalian yang belum membuat konten, silahkan membuat konten. Dan untuk kalian yang memang tertarik untuk mengikuti lebih lanjut sharing terkait dengan hipnotis, silahkan kalian cek di album Hypnozone di kanal YouTube Christian Renatali. Lee out, peace. Silahkan subscribe.